Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official. Cerita horor. Cerita kali ini adalah sebuah kisah yang dialami seorang security di sebuah perusahaan. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Cerita kali ini kita beri judul Kami Ada di Sini. Kisah ini berawal dari cerita seorang sapam yang bernama Dodi. Dodi adalah seorang sapam baru yang sudah menikah dan memiliki satu orang anak. Dodi yang baru saja masuk diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di daerah tempat tinggalnya. Awalnya Dodi bekerja di sebuah perusahaan air minum ternama di ibu kota. Tetapi dikarenakan terjadi pengurangan besar-besaran yang diakibatkan pandemi saat itu, Dodi terkena imbasnya dan Dodi harus keluar dari perusahaan tersebut. Pada saat pertama sekali Dodi bertugas, Dodi mendapat giliran shift 2 yang bertugas dari pukul 3 sore sampai pukul 11 malam. Malam tugas pertama, Dodi harus bertugas jaga di pos 3. Pos 3 itu posisinya di ujung bagian belakang perusahaan. Dan untuk menuju pos 3, Dodi harus melewati beberapa gudang, di mana gudang-gudang yang harus dilalui kondisinya gelap dan sunyi. Hanya beberapa penerangan lampu saja di beberapa titik tertentu. Apalagi sekarang ini, setelah pukul 4 sore, tidak ada lagi karyawan yang bekerja. Tepat pukul 9 malam, Dodi bersiap-siap menuju pos 3. Dengan diterangi cahaya senter, Dodi mulai memasuki gudang 1. Suasana mencekam sudah mulai menyelimuti seluruh tubuh Dodi. Tapi Dodi berusaha menenangkan dirinya sendiri. Langkah demi langkah kakinya menapak memasuki gudang 2. Grobek! Suara benda jatuh di areal gudang 2. Dodi menghentikan langkahnya sambil sesekali mengarahkan senternya ke depan, samping, dan belakang. Dodi melanjutkan langkahnya ke gudang berikutnya. Suasana pun semakin mencekam, semakin menyelimuti tubuhnya. Tidak terasa, langkah Dodi sudah sampai di gudang 9. Suara-suara yang mengganggu sepanjang jalan tidak dihiraukan Dodi. Sesampainya Dodi di pos 3,
Dodi berada di pos yang berada 3 meter dari atas tanah. Dalam pengawasannya, Dodi mendengar suara anak-anak kecil bermain di sekitarnya. Suara itu jelas. Dodi berpikir, apa iya ya ada anak-anak bermain di malam-malam begini? Sepertinya di mana-mana gelap dan hanya hutan yang kulihat, pikir Dodi dalam hati. Waktu berjalan terus. Setelah 3 jam bertugas, Dodi kembali ke pos 1 untuk bergantian bertugas dengan temannya. Beberapa malam berikutnya, Dodi bertugas shift 3 yang dimulai dari pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi. Pukul 12 malam, Dodi berjalan menuju pos gudang 3 dan harus melewati gudang 1 dan gudang 9 lagi. Sepanjang perjalanan, Dodi sudah tidak lagi menghiraukan suara-suara yang mengganggunya. Dia berusaha tetap fokus dan tenang, berjalan memasuki gudang. Terdengar suara dari arah kamar mandi. Dodi pun penasaran. Sepertinya tidak ada orang di situ. Dodi menghampiri sumber suara itu terdengar. Tapi Dodi tidak menemukan apapun sesampainya dia di kamar mandi. Dodi kemudian melanjutkan langkahnya. Beberapa menit kemudian, sampailah Dodi di ujung gudang 9. Dia mengendus-enduskan hidungnya. Aku kok mencium bau bangkai ya, pikir Dodi dalam hati. Baunya menyengat sekali ya. Bau ini dari arah balik rimbunan pohon bambu di depanku. Dodi berusaha memberanikan diri untuk melihat semak-semak bambu yang ada tepat di depannya. Dodi mengarahkan senternya. Dia mengitari semak pohon bambu yang ada di depannya. Lagi-lagi, Dodi tidak menemukan apa-apa di sekitaran semak-semak pohon bambu yang tepat berada di depannya. Beberapa langkah kemudian, hidung Dodi mencium bau wewangian, seperti bau aroma minyak orang tua. Semakin lama, baunya semakin menyengat. Dodi merasa terganggu dengan wewangian tersebut. Dodi merasa panik sambil mengarahkan senternya ke sekeliling tempat, mencari sumber wewangian berasal. Lagi-lagi, Dodi tidak menemukan apapun di sana. Dan dari mana sumber wewangian itu berasal? Dodi berusaha menenangkan pikirannya. Mungkin hanya perasaanku saja, pikir Dodi. Dodi mulai menyalakan api untuk menyedot rokok yang dipegangnya.
Bau apa ya tadi ya? Wanginya kok aneh. Dicari kemana-mana tidak ada. Dan tidak ada siapa-siapa. Dodi berpikir terus dalam hatinya. Belum lagi Dodi memikirkan bau minyak wangi yang dicarinya. Tercium lagi olehnya bau bunga mawar. Mulai terhirup olehnya. Bau itu semakin mendekat. Dodi melirik ke kiri dan ke kanan. Dan sesekali dia melihat ke belakang. Dia mencari arah sumber bau bunga itu. Bau aroma bunga itu sekarang bercampur dengan bau busuk. Dodi semakin panik. Tetapi karena tugas yang harus dijalani, Dodi berusaha menenangkan dirinya. Tiba-tiba Dodi terkejut. Ada sekelebat sosok putih melintas di depannya. Sampai dia memutarkan tubuhnya untuk melihat sosok apa yang baru saja melintas di depannya. Seketika dengan suara melengking, suara kuntilanak tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah sedang mentertawakan Dodi yang sedang kebingungan. Karena bau yang semakin menyengat, kuntilanak itu berayun-ayun di atas pohon, sambil mengeluarkan tawanya yang menyeramkan. "Tolong jangan ganggu aku hanya bekerja, menjalankan tugas. Aku tidak mengganggu kamu." Dodi memohon meminta kepada sosok kuntilanak itu untuk tidak menakutinya. Perlahan-lahan, suara tawa itu mulai menjauh. Sosok kuntilanak itu pun menghilang di kegelapan malam. Seolah-olah dia mengerti permohonan Dodi untuk tidak mengganggunya. Tidak sampai di situ. Keesokan harinya, Dodi menceritakan lagi bahwa dia bermimpi diperlihatkan olehnya sebuah kuburan tua dan sebuah tempat beribadah umat Hindu. Tepat di tempat Dodi malam itu mencium bau busuk yang menyengat. Setelah diklarifikasi, ternyata memang benar bahwa di sana bekas ada makam yang sengaja dipindahkan beberapa tahun yang silam. Terima kasih sudah menonton channel saya. Tonton terus cerita-cerita horor dari channel ini. Semoga Anda senang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.